We lose some points. This was not necessary because we had a lot of chances. I think more than 20. Kapten Timnas Indonesia U16 ciptakan sejarah. Kapten Timnas Indonesia U16 Iqbal Gwijangge resmi dilepas untuk menimba ilmu ke Hungaria. Diketahui Iqbal Gwijangge tidak sendirian berguru ke sana. Dia pergi bersama pemain muda Persib Bandung, Eriko Sulastiano, di mana keduanya akan menimba ilmu di Puskas Akademia, salah satu akademi sepak bola kenamaan di Hungaria, yakni selama 6 bulan terhitung mulai Januari hingga Juli 2023 mendatang. Di kesempatan berbeda, pemain kelahiran Sumedang 16 tahun silam ini memberikan pesan yang harus dijalani para pemain U13 yang ingin bercita-cita sebagai pemain profesional. Menurut pemain yang membawa timnas U16 juara Piala AFF 2022 ini, yakni soal mental. Mental pertandingan akan terbentuk saat pemain muda banyak tampil dalam turnamen atau kompetisi. Pastinya saat latihan itu harus semangat ya, mungkin juga harus senang. Terus kita juga kalau latihan pertandingan harus ada tekad yang terbaik dan motivasi tinggi untuk bisa membanggakan kedua orang tua seperti saya dan ingin menggapai cita-cita setinggi-tingginya, kata Iqbal. Sementara itu, Muhammad Iriawan menyebut keberangkatan Iqbal Gwijangge dan Eriko Sulistiano ke Hungaria menjadi sejarah tersendiri. Sebab ini kali pertama Puskas Akademia mengundang pemain dari luar negeri. Pria yang karib disapa Iwan Bule itu pun berharap kedua pemain muda Indonesia itu dapat menimba banyak ilmu dari Hungaria untuk bisa merumput di Eropa. Tulisnya lewat postingan Instagram pada minggu kemarin. Keberangkatan Iqbal dan Eriko sendiri merupakan kolaborasi antara PSSI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin melalui bidang industri olahraga. Dua pemain ini akan berlatih di Puskas Akademia Hungaria selama 6 bulan terhitung mulai dari Januari ini. Iwan Bule pun berpesan kepada Iqbal dan Eriko untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu di Puskas Akademia. Setelah kembali ke Indonesia, Iwan Bule pun berharap keduanya menjadi pemain hebat. Macan muda mengaum Persija, sumbang pemain terbanyak di TC Timnas U20. Thomas Doll kembali sentil Sintayong. Sintayong dan PSSI telah merilis 30 nama pemain yang dipanggil untuk menjalani training camp atau TC Timnas Indonesia U20 pada 1 hingga 18 Februari mendatang. Dari 30 nama yang dipanggil, 9 pemain berasal dari Persija Jakarta yang membuat tim berjuluk Macan Kemayoran itu menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan punggawanya ke Timnas Indonesia U20. Meski mayoritas pemain muda, beberapa di antara mereka sudah dilibatkan Thomas Doll di skuad utama Persija. Tak jarang, pemain-pemain ini jadi andalan juru taktik asal Jerman itu sepanjang peri Liga 1 2022-2023. Khususnya adalah Muhammad Ferrari, Alfrianto Niko, Kinajer Wahyu, Doni Tripamugas hingga Frankie Bisa. Terbukti ya Adi, Persija saat ini masih menjadi yang terbaik di negeri ini, ungkap salah seorang netizen. Keputusan Sintayong untuk kembali memanggil banyak pemain muda Persija lantas jadi sorotan Thomas Doll. Dia bahkan heran bahwa hal seperti ini jadi sesuatu yang lumrah di Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah ini normal? Ini bagus? Sudah kejadian sebelumnya? Tidak mudah bagi kami. Tapi nanti kami akan bicara dengan tim. Kalau ada pertanyaan lagi, akan menyusul. Mungkin akan ketemu di musim berikutnya. Lebih baik sebenarnya mereka main di Persija sekarang. Mereka pergi kalau pas Piala Dunia U20. Kata Thomas Doll kepada awak media. Sementara itu, salah satu pegawai Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, yang juga dipanggil ke Sintayong ke Timnas Indonesia untuk menjalani TC Timnas U20, tidak mau banyak berkomentar dan memilih fokus untuk ke Persija dulu. Timnas Indonesia U20 sendiri akan menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2023. Dalam kejuaraan tersebut, Indonesia berada satu tempat bersama sang tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Rekrut Egy Maulana Fikri, Dewa United masih buka peluang berkarir di luar negeri. Dewa United resmi mengenalkan Egy Maulana Fikri sebagai rekrutan anyar pada Senin 30 Januari. Pengumumannya didapat dalam unggahan akun Instagram @dewaunitedlc, di mana terlihat akun tersebut memposting momen Egy ketika berseragam timnas Indonesia dan juga menggunakan jersey Dewa United. Please welcome Egy Maulana Fikri, tulis @dewaunitedlc. Sementara itu, Dewa United LC, Ardian Satya Negara mengatakan bila kedatangan Egy merupakan salah satu bentuk keseriusan Dewa United LC dalam membangun tim yang solid mulai dari putaran kedua musim ini.
Tentunya kami sangat senang dengan kehadiran Egy di skuad Dewa United LC. Semua tahu bagaimana kualitas Egy merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia. Kami intens berkomunikasi dengan Egy setelah kontraknya di klub Slovakia berakhir. Kami berbicara banyak hal tentang Dewa United LC dan Egy pun menyatakan kesiapannya bergabung dengan tim ini. Kata Ardian dilansir dari laman resmi klub. Lebih lanjut lagi, Ardian juga menegaskan bergabungnya Egy di skuad Dewa United LC tidak akan mengakhiri mimpi pemain asal Medan tersebut kembali berkarir di luar negeri. Sebelumnya, masa depan Egy masih abu-abu usai dilepas klub Slovakia FC Villazlate Moravce pada akhir 2022 lalu. Ia pun sempat diisukan untuk merapat ke salah satu klub raksasa PRI Liga 1 Persib Bandung. Namun winger timnas Indonesia ini akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Dewa United. Di sisi lain, kepindahan Egy Maulana Fikri ke Dewa United juga mengundang sejumlah komentar dari netizen Indonesia. Bahkan ada yang menyebut bahwa kepindahan Egy ke Dewa United sebagai lawakan. Selain itu, ada juga netizen yang menduga-duga kepindahan Egy Maulana Fikri ke Dewa United akan membuat posisinya di timnas Indonesia akan terancam. Dewa United sendiri saat ini berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 22 poin, yakni hanya selisih 6 poin dari tim dasar klasemen Persik Kediri. Dari 10 pertandingan terakhir di PRI Liga 1 musim ini, Dewa United hanya mampu meraih 2 kemenangan. This society